Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Amir Abdan. NIM saya 201011411563. Saya dari kelas 01 TPLP 007. Di pertemuan ke-14 kali ini saya akan mempresentasikan tentang materi apa saja yang saya jalani dari pertemuan pertama sampai pertemuan 12. Langsung aja. Pertemuan pertama saya disuruh untuk membuat biodata dan tentang diri saya, nama saya, NIM saya dari jurusan apa, asal sekolah SMK mana. Dalam pertemuan 2 ini kita mempelajari tentang CPU, pengertian CPU, komponen CPU, fungsi CPU, cara kerja CPU. Dan juga di pertemuan kali ini kita disuruh membuat website dan mengisi di dalamnya dengan materi tentang CPU yang sudah saya rangkum sebelumnya. Pengenalan memori. Memori ada 2 macam, memori internal dan memori eksternal. Di pertemuan 3 kali ini saya disuruh untuk membuat website yang berisi tentang perkembangan teknologi sekarang ini. Untuk lebih jelas silakan. Pertemuan 4. Dalam pertemuan kali ini kita mempelajari materi tentang input output device. 1. Input keyboard, touchpad, mouse dan lain-lain. Output monitor, printer, speaker dan lain-lain. Dan di pertemuan kali ini saya disuruh membuat website yang berisi tentang dampak perkembangan teknologi. Untuk lebih jelasnya silakan. Untuk pertemuan 5. Dalam pertemuan kelima ini kita mempelajari sistem bilangan dan kode. Dalam sistem digital, informasi numerik dinyatakan dalam sistem bilangan dan pengkodean antara lain bilangan biner atau bilangan dasar 2, bilangan oktal atau bilangan dasar 8, bilangan heksadesimal atau bilangan dasar 16, kode Gray, kode BCD, kode access 3, ASCII, kode. Dan di pertemuan kelima ini saya membuat website yang berisi tentang artikel ilmiah, perkembangan teknologi informatika, dan juga kita di sini harus mencantumkan 5 link jurnal perkembangan teknologi. Pertemuan 6. Sistem bilangan dan kode 2. Konversi bilangan desimal ke akses 3, kode akses 3 ada hubungannya dengan kode BCD dan kadang digunakan menggantikan BCD karena mempunyai keuntungan dalam operasi aritmatik tertentu. Pengkodean akses 3 untuk bilangan desimal dilaksanakan dengan cara yang sama seperti BCD, kecuali bahwa angka 3 ditambahkan pada setiap digit desimal sebelum mengkodekan dalam biner. Konversi dari biner ke Gray, setiap bilangan biner dapat diubah menjadi presentasi kode Gray dengan cara seperti berikut. Bit pertama dari kode Gray sama dengan bit pertama bilangan biner. Bit kedua dari kode Gray sama dengan exclusive OR dari bit pertama dan kedua dari bilangan biner, atau akan sama dengan 1 apabila kode biner tersebut berbeda, akan sama dengan 0 jika bit tersebut sama. Pertemuan 7. Pengenalan sistem operasi. Sistem operasi adalah program yang bertindak sebagai perantara antara user dengan perangkat keras komputer. Sistem operasi digunakan untuk mengeksekusi program user dan memudahkan menyelesaikan permasalahan user. Selain itu, dengan adanya sistem operasi membuat sistem komputer nyaman digunakan. Di pertemuan 8 saya mempelajari tentang apa itu sistem operasi Linux. Linux adalah nama yang diberikan kepada sistem operasi komputer Unix
Linux merupakan salah satu contoh pengembangan perangkat lunak dan sumber utama terbuka. Linux berasal dari nama sang produsen yang diperkenalkan pada tahun 1991 oleh Linus Torvalds. Utilitas sistem dan pustakanya umumnya berasal dari sistem operasi GNU yang diumumkan tahun 1983 oleh Richard Stallman. Kontribusi GNU merupakan dasar dari timbulnya gelar alternatif GNU atau Linux. Linux telah lama dikenal untuk penggunaannya di server dan didukung perusahaan-perusahaan komputer terkenal seperti Intel, Dell, Hewlett-Packard, IBM, Novell, Oracle Corporation, Red Hat, dan Sun Microsystems. Linux sendiri digunakan sebagai sistem operasi untuk berbagai jenis perangkat keras komputer termasuk komputer desktop, superkomputer, dan embedded sistem seperti buku pembaca elektronik, sistem permainan video atau PlayStation 2, PlayStation 3, dan Xbox, telepon genggam, dan router. Pertemuan 9. Pengenalan basis data. Pengertian database. Dilihat dari segi bahasa, maka database juga dapat disebut basis data. Suatu data dapat dimasukkan informasi yang diperoleh dan disimpan, sedangkan basis adalah semacam perkumpulan atau tempat berkumpul, maka dapat diambil kesimpulan bahwa arti dari database adalah kumpulan data atau informasi yang diperoleh dan selanjutnya disimpan dalam suatu media, umumnya ada komputer. Di pertemuan 10 ini saya mempelajari tentang apa itu internet, dasar internet. Sebelum internet muncul telah ada beberapa sistem komunikasi yang berbasis digital. Salah satunya adalah sistem telegraf yang seringkali dianggap sebagai pendahulu internet. Sistem ini muncul pada abad ke-19 atau lebih dari 100 tahun sebelum internet digunakan secara meluas pada tahun 1990-an. Teknologi telegraf sendiri berasal dari konsep yang ada bahkan sebelum komputer modern pertama diciptakan, yaitu konsep pengiriman data melalui media elektromagnetik seperti radio atau kabel. Namun teknologi ini masih terbatas karena hanya mampu menghubungkan maksimal 2 perangkat. Pertemuan 11. Pengenalan komunikasi data. Pengertian komunikasi data. Komunikasi data adalah bentuk komunikasi yang secara khusus berkaitan dengan transmisi atau pemindahan data antara komputer dengan piranti-piranti yang lain dalam bentuk data digital yang dikirimkan melalui media komunikasi data. Komunikasi data saat ini menjadi bagian dari kehidupan masyarakat karena telah diterapkan dalam berbagai bentuk aplikasi, misal komunikasi antar komputer yang populer dengan istilah internet, handphone ke komputer, handphone ke handphone, komputer atau handphone ke perangkat lain misalnya printer, fax, telepon, kamera, video, dan lain-lain. Sistem keamanan komputer. Di pertemuan 12 ini saya mempelajari tentang sistem komputer. Sistem adalah suatu sekumpulan elemen atau unsur yang saling berkaitan dan memiliki tujuan yang sama. Keamanan adalah suatu kondisi yang terbebas dari resiko. Komputer adalah suatu perangkat yang terdiri dari software dan hardware serta dikendalikan oleh brainware. Dan jika 3 kata ini dirangkai, maka akan memiliki arti suatu sistem yang mengkondisikan komputer terhindar dari berbagai risiko. Itulah sistem keamanan komputer. Keamanan komputer adalah suatu cabang teknologi yang dikenal dengan nama keamanan informasi yang diterapkan pada komputer. Sasaran keamanan komputer antara lain adalah sebagai perlindungan informasi terhadap pencurian atau korupsi, atau pemeliharaan ketersediaan seperti dijabarkan dalam kebijakan keamanan. Menurut Garfinkel dan Spafford, ahli dalam computer security, komputer dikatakan aman jika bisa diandalkan dan perangkat lunaknya bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.